Halo semua, apakah kalian sudah tahu apa itu HIV/AIDS? Mungkin sudah sering mendengar tentang penyakit HIV/AIDS, penyakit menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI. Menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Sebelum itu, mari cari tahu lebih lanjut tentang EPI itu HIV/AIDS dan bagaimana kita menyikapinya. Penyakit HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang terus berkembang dan menjadi suatu masalah global yang melanda dunia. Data WHO tahun 2021 sebanyak 260.000 orang meninggal karena tertular HIV, 1,5 juta mengalami tertular HIV. Di Indonesia mencatat kasus HIV sebanyak 36.902 kasus. Dan di Yogyakarta menempati urutan ke-9 sebagai provinsi dengan penderita HIV/AIDS yaitu 5,412 kasus. Mayoritas penderita merupakan usia produktif. Penderita kasus HIV paling banyak berasal dari rentang umur 25 sampai 49 sebanyak 69,7%. Kemudian disusul rentang usia 20 sampai 24 sebanyak 16,9%. Dan usia 15 sampai 19 sebanyak 3,1%. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejumlah virus yang menyerang sel darah putih manusia sehingga seseorang yang terinfeksi virus HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan menurun dan lebih rentan untuk terinfeksi berbagai macam penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala yang muncul dikarenakan menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena infeksi virus HIV. Orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala seperti kelelahan tanpa alasan, demam, menggigil kedinginan di malam hari, berat badan turun, pembengkakan di daerah leher dan ketiak, sariawan di mulut atau tenggorokan, diare, dan nafas tidak stabil. Adapun stadium perkembangan infeksi HIV, yaitu stadium pertama saat virus masuk ke dalam tubuh manusia selama 3-6 bulan. Pada tahap ini belum ada gejala sama sekali. Stadium kedua, selama lebih dari 6 bulan penderita mulai mengalami gejala ringan yang berlangsung selama 5-10 tahun dan masih bisa beraktivitas. Stadium ketiga, penderita sudah menunjukkan gejala berat seperti berat badan menurun drastis, diare kronik. Dan pada tahap ini pasien sudah tidak melakukan aktivitas sehari-hari. Stadium keempat adalah tahap akhir yang sering disebut sebagai AIDS. Cara penularan HIV/AIDS yaitu melalui hubungan seksual, menggunakan jarum suntik yang terinfeksi HIV, dari ibu ke janin yang dikandungnya selama kehamilan, persalinan, dan juga menyusui, melalui cairan tubuh atau darah. Kondisi yang tidak menular, bersentuhan langsung dengan ODHA, batuk dan juga bersin, penggunaan alat makan bersama, gigitan nyamuk, serumah dengan penderita, menggunakan toilet bersama, mandi di kolam renang dengan orang HIV/AIDS. Kementerian Kesehatan tahun 2020 menyatakan bahwa upaya pencegahan HIV dengan konsep ABCD yaitu A. Abstinence artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. B. Faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan. C. Condom artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. D. Telak nomor artinya dilarang menggunakan narkoba. E. Evaluation artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya. Sikap terhadap orang dengan HIV/AIDS seharusnya didasarkan pada rasa empati dan dukungan pada ODHA, alih-alih menghakimi dan menjauhi mereka. Penting untuk memberitahukan bahwa HIV/AIDS bukan kutukan. Penyakit HIV/AIDS bisa dilakukan dengan pengobatan dan perawatan. Masyarakat perlu mengurangi stigma dan diskriminasi, memberikan dukungan untuk hidup dengan martabat dan mendapat akses layanan kesehatan. Mengajak untuk periksa dan minum obat teratur, tidak mengeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, membiarkan tetap berinteraksi dengan lingkungan sosial. Menjadi teman bercerita, mengajak dan mendampingi untuk ikut dalam komunitas ODHA, tidak mengucilkan atau menghakimi, membantu tetap optimis, membiarkan tetap aktif terlibat dalam rutinitas harian. Obat ARV, antiretroviral, adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV,
Human Immunodeficiency Virus, dan mencegah perkembangannya menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. ARV bekerja dengan menghambat replikasi virus HIV dalam tubuh, sehingga menurunkan jumlah virus dalam darah dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Agar ARV efektif, obat harus dikonsumsi secara rutin dan sesuai dosis yang diresepkan oleh dokter. Tidak boleh melewatkan dosis atau berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan tenaga medis. Pengaruh terhadap kualitas hidup. Dengan pengobatan yang tepat dan rutin, banyak orang dengan HIV dapat menjalani hidup sehat dan produktif. Pengobatan ARV juga mengurangi risiko penularan HIV ke orang lain. Pemeriksaan berkala, pasien yang mengonsumsi ARV perlu menjalani pemeriksaan berkala untuk memantau efektivitas pengobatan dan kesehatan secara umum, termasuk tes viral load dan CD4. Penyakit TBC bisa menjadi gejala AIDS. Toys atau mainan seks bisa menjadi media penularan HIV dan homoseksual beresiko menularkan HIV/AIDS. Ibu hamil wajib melakukan tes HIV. Dan hasil tes HIV negatif pada ibu hamil atau orang yang beresiko HIV/AIDS wajib melakukan tes ulang setelah 3 bulan dari tes pertama. Terima kasih sudah menonton video kami.